Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Wa qala Allah ta'ala aidan ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan Bapak Ustadz Anen Suhadi. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah luaskan rezekinya, sehat walafiat, sukses, bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah Masjid Al-Ikhwan yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dari satu kisah seorang ulama besar yang bernama Ibrahim bin Adham. Satu ketika di sebuah pasar, dalam sebuah kajian ilmu agama, di sana kumpul banyak santri dan juga muridnya. Diawali dari sebuah pemaparan tentang ayat Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan permohonan atau doa seorang hamba yang ketika dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau ditanya, Pak, setiap hari doa enggak? Doa enggak? Doa. Apa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Banyak. Dan yakin enggak doa yang Bapak minta dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Insya harus yakin, Pak. Ada banyak syarat dan ketentuan ketika doa kita ingin dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat kapan waktunya, lihat bagaimana kondisi dan keadaannya, lihat betapa dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak syarat serta ketentuan yang berlaku kalau bahasa sekarang. Ibrahim bin Adham katakan dengan tegas, ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa permohonan seorang hamba. Salah seorang dari murid beliau bertanya, wahai syekh, wahai ulama besar, adakah doa yang masih tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?
Kenapa masih ada seorang hamba yang ketika dia berdoa enggak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaannya kira-kira mukul kita enggak? Ada doa yang tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tegas Ibrahim bin Adham menjawab pertanyaan ini. Ada 10 perkara yang menyebabkan doa kalian tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatiin Pak, kita masuk nggak di dalamnya. Yang pertama kata Ibrahim bin Adham, arrabtumullaha wa lam tu'iddu haqqahu. Kalian dekat dengan Allah, kalian ma'rifat kepada Allah, wa lam tu'iddu haqqahu. Akan tetapi kalian tidak penuhi apa yang menjadi haknya Allah. Yang pertama. Yang kedua, idda'aitum hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Kalian bilang, kalian katakan bahwasanya kalian mahabbah, cinta sama Nabi. Akan tetapi apa? Wa taraktum sunnatahu. Kalian lebih banyak meninggalkan sunnah-sunnah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang ketiga kata Ibrahim bin Adham, qara'tumul Qur'ana wa lam ta'maluhu. Kalian baca tuh yang namanya Quran, akan tetapi kalian tidak mau mengamalkan apa yang dinamakan dengan ayat-ayat yang tertera yang kalian baca di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang keempat, kalian bilang bahwasanya kalian itu adalah musuh kepada siapa? Kepada setan. Akan tetapi kenyataannya ata'tumuhu, kalian justru malah taat kepada perintah yang namanya setan. Yang kelima kata Ibrahim bin Adham, kalian bilang bahwasanya yang namanya neraka itu benar adanya. Akan tetapi apa? Akan tetapi justru malah kalian menceburkan diri kalian ke dalam jurang api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu baru 5, ingat gak? Baru 5 ya Pak ya. Ini 10. Waktunya cuma 10 menit. Baik, kita sampaikan sedikit pembelajaran kita hari ini berbicara tentang perihal doa. Kenapa masih ada doa yang tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata dari mereka orang-orang yang berdoa ada 10 perkara yang menyebabkan doa kalian tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Ibrahim bin Adham dengan tegasnya, arrabtumullaha wa lam tu'iddu haqqahu. Kalian bilang kalian ma'rifat, kalian cinta, kalian begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, wa lam tu'iddu haqqahu. Akan tetapi kalian tidak memenuhi apa yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya pada bab pertama Pak, pada persoalan pertama, kira-kira berapa dekat makrifat Bapak dengan Allah? Berapa dekat Bapak mengenal dengan Allah Subhanahu wa taala? Itu pukulan pertama. Sejauh apa Bapak kenal Allah Subhanahu wa taala? Ini jam udah bunyi. Sudah mau habis waktunya. Dekatnya cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seberapa dekatnya kita kenal sama Allah. Seberapa hebatnya makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau ditanya kenal sama Allah enggak Pak? Bingung. Berarti wajar kalau doa ente enggak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenal gak dengan Allah? Kemarin udah sering kali kita pelajari.
Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Siapa Allah? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan kita adalah bahagian dari orang-orang yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, seberapa dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Seberapa kenalnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya kalau ditanya, saya kenal sama Pak Anen, sejauh apa saya kenal sama Pak Anen? Logikanya seperti itu. Kalau Bapak kenal sama saya sekedar kenal, lantas Bapak datang ke rumah saya tiba-tiba minta kopi, kira-kira saya sediain nggak? Logika ya Pak, bicara tentang logika. Kita mengaku dekat dengan Allah, makrifat sama Allah, akan tetapi apa? Walam tu'iddu haqqahu, kita tidak penuhi apa yang menjadi haknya Allah. Intinya berbicara tentang hak dan kewajiban. Apa yang kita minta sama Allah itu merupakan kewajiban kita. Haknya Allah, prerogatifnya Allah memberikan apa yang kita minta. Pertanyaannya, seberapa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita seringkali belajar tentang bagaimana perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kaidah tauhid. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Katakan wahai jabang bayi, aku ini adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kalian. Qalu bala syahidana. Kita tuh waktu di dalam rahim ibu kita ngaku Pak, bahwasanya Allah Rabbul Izzati, Allah Tuhan kami. Sama ketika kita mengupas perihal tentang istiqomah iman, innal ladina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dengan tegasnya dia katakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Kalau ditanya kira-kira Allah itu siapa Pak? Udah pernah ngelihat Allah enggak? Kalau pertanyaan ini masih bisa kita jawab, insya Allah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya kita mengenal Allah? Asma wa sifat kita harus, kalau bilang wajib kali Pak ya. Ada berapa asma Allah? Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tidak ada Tuhan melainkan Dia. Allahur Rahmanur Rahim. Kalau kita kupas panjang nih Pak, baru satu. Waktu yang dikasih panen cuma 15 menit. Allah Karim. Betapa berapa dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah pertanyaan penting. Bagaimana doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya seberapa dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu peribahasa mengatakan bahwasanya kalau nggak kenal nggak sayang. Kapan kita bisa kenal dengan Allah? Ada waktu-waktu tertentu. Ada satu perintah yang semestinya kita taati, perintah Allah. Salat wajibkah itu? 5 waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah nggak kita ketemu sama Allah lewat salat berjamaah? Ini kadang-kadang salat waktu kita yang ngatur, padahal Allah yang punya aturan. Benar nggak kira-kira seperti itu? Kenal sama Allah, iya. Allah itu Tuhan kami. Seberapa kenalnya, seberapa dekatnya kita kenal Allah lewat asma wa sifat. Dari 99 asma'nya Allah, adakah kita paham bagaimana Allah memiliki sifat Ar-Rahmanur Rahim? Dialah Allah yang Maha Kasih, dialah Allah yang Maha Sayang. Makna Ar-Rahman, Dia kasih, semua makhluknya dikasih tanpa ada batasan waktu dan tempat, tanpa ada batasan agama sekalipun. Yang ingkar dikasih sama Allah, yang iman dikasih sama Allah. Ar-Rahimnya Allah khusus bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau kenal Allah lewat asma wa sifatnya,
Kalau dulu kecil kita seringkali kita belajar tentang sifat Allah yang 20. Wujud, qidam, baqa, muhalafatul lil hawaditsi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat iradat, ilmu, hayat, sama, basara, kalam. Ini sifat daripada sifatnya Allah. Kita asma'nya aja nggak ngerti, sifatnya ada nggak ngerti. Bagaimana kita mau dikatakan dekat dengan Allah? Bagaimana kita mau dikatakan ma'rifat sama Allah? Mengunjunginya Allah aja pakai aturan main sendiri. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu telah ditetapkan waktunya bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang beriman. Kalau kalian ingat bahwasanya kalian adalah bahagian dari sebuah kapasitas iman, maka ketika panggilan sholat itu datang, maka penuhi panggilan sholat. Kalau kita boleh dibilang ma'rifat sama Allah, bagaimana doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenal Allah kagak, apalagi apa? Ternyataannya walam du'iddu haqqahu. Kalian lebih banyak meninggalkan apa yang dikatakan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lebih banyak nuntut, Pak. Kadang kita nggak pernah berpikir ketika kita tidur malam aja, itu karunia yang Allah berikan kepada kita, luar biasa nikmatnya, luar biasa indahnya. Tidur kita nyenyak, Allah yang kasih. Bangun dari tidur kita yang nyenyak itu seger badan kita, Allah yang kasih. Kita dituntut untuk berterima kasih kembali kepada Allah. Bapak ngasih orang, lantas dia terima kasih, alhamdulillah, enak gak? Sama, Pak. Bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah penuhi haknya Allah. Walam tu'iddu haqqahu. Wajar kalau Allah tidak ijabah doa kalian lantaran kalian apa? Walam tu'iddu haqqahu. Akan tetapi kalian tidak penuhi apa yang menjadinya haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ini pelajaran mendasar, Pak. Kalau kita sudah mengaku dekat dengan Allah, ma'rifat sama Allah, apa yang kita minta insya Allah, nggak ada lagi hijab di antara kita dengan Allah, nggak ada lagi dusta di antara kita dengan Allah. Kan seneng, Pak, ya? Enak gak ketemu pujaan hati, Pak? Ya kalau kita bilang sayang, dengernya enak gak? Sekarang kita nggak kenal sama dia, kita bilang sayang, yang ada dipukul apa digampar? Maaf ya, Allah kirim. Wajar kalau doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kita bilang dekat sama Allah, ma'rifat sama Allah, sementara di lain waktu, di lain sisi kita tidak penuhi apa yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala. Penting, Pak, buat kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika suara azan berkumandang Allahu akbar, Allahu akbar, adakah hati kita terketuk? Allahu akbar, alhamdulillah waktu sholat telah datang. Sikap kita bagaimana sebagai seorang beriman? Di dalam kitab Tanqihul Qaul, kita ini adalah bahagian dari orang-orang yang menjalankan sunnahnya Nabi. Allahu akbar, jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Angkat tuh, Pak, tangan kita, kecup. Marhaban bi zikrillahi ta'ala qurrata ayuni nabika ya Rasulullah. Ini ilmu, Pak. Berapa banyak mengaku dirinya beriman sama Allah, Islam agamanya, kenal katanya sama Allah, tapi sunnah Rasul nanti kita bicarakan. Banyak kita lupa, Pak. Ini bahagian dari sunnah yang ditinggalkan, bahkan dilupakan oleh orang-orang Islam. Kecup kedua, tangan jempol kita nih. Marhaban bi zikrillahi ta'ala, pegang yang namanya mata kita. Marhaban bi zikrillahi ta'ala qurrata ayuni nabika ya Rasulullah. Bapak datang ke rumah kekasih Bapak dulu waktu main cinta-cintaan. Tahu cinta monyet, cinta buaya? Ya, datang bawa martabak, kira-kira calon mertua nerima nggak? Saya tanya,
Begitu indahnya ketika asma'nya Allah disebut, namanya Allah disebut sebagai orang yang cinta sama Allah. Lantas kumandang cinta itu kita ketengahkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa hebatnya kita menjadi seorang yang beriman. Maka wajar kalau doa kalian tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran kalian bilang makrifat sama Allah, dekat sama Allah, tapi haknya Allah nggak dipenuhi. Seorang nenek ketika dia mau berangkat haji, ini seringkali kita dengar di grup WA, mau berangkat haji Pak, di bandara disebutkan orang-orang yang akan berangkat dari bandara itu menuju Jeddah akan diberangkatkan hari itu saat itu. Semua penumpang naik, cuma nenek ini doang yang nggak mau naik. Kenapa? Karena telinganya telah mendengar suara kumandang azan. Dia kesampingkan perintah untuk hajinya. Dia penuhi panggilan Allah dengan kumandang azan yang terdengar di telinganya. Dia tinggalkan panggilan, padahal mau berangkat haji. Allah karim. Ditinggal nggak kira-kira tuh nenek logikanya? Ditinggal. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengerti bagi mereka orang-orang yang tidak melalaikan perintah Allah. Bagi orang-orang yang dia katakan cintanya sama Allah. Ketika kumandang azan terdengar di telinganya, dipenuhi itu. Berapa menit sih kata si nenek? 5 sampai 10 menit. Ini pesawat sudah naik Pak, udah berangkat. Lihat yang terjadi. Begitu dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pun dekat dengannya. Tuh pesawat 1 jam kemudian balik lagi Pak. Lantaran apa? Lantaran ada di kabin pesawat baling-baling itu burung pipit masuk ke dalam baling-baling pesawat. Kata pilotnya balik lagi ke bandara sebelumnya. Lihat bagaimana interaksi hubungan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati. Padahal saat itu dia diperintahkan untuk berangkat haji. Dan hukum di dalam fikih, wajar nggak kira-kira? Ada satu ketentuan kalau orang yang mau berangkat, di sana ada ketentuan, ada rukhsahnya. Bisa dijamak, bisa dikosor. Tapi begitu dekatnya dengan Allah, ma'rifatnya begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia abaikan perintah hajinya. Dia justru melaksanakan ibadah yang namanya sholat. Kehendak Allah terjadi. 1 jam itu pesawat sudah berangkat, balik lagi ke bandara. Hanya karena burung pipit masuk di dalam baling-baling pesawat. Logikanya Pak, jangankan seekor burung, debu aja nggak bisa masuk. Tapi ini menjadi sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran apa? Cintanya kepada Allah, dan Allah pun cinta kepada sang nenek. Insya Allah besok lanjut lagi ya Pak ya. Ya sabar Pak. Nuntut ilmu itu enggak semudah kita membalikan telapak tangan. Saya seringkali katakan, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan Muhammad, apakah sama mereka orang-orang yang berilmu dengan mereka orang-orang yang tidak berilmu? Ya, tugas kita adalah menjadi sebuah kewajiban untuk utlubul ilma minal bahdi ila lahdi. Wajib buat kita Pak. Sholat kita akan diterima sama Allah karena ada ilmunya. Puasa kita akan diterima oleh Allah karena ada ilmunya. Baca Quran pun ada ilmunya insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini menjadi sebuah ilmu, wacana ilmu yang bisa kita jadikan sebagai inventaris buat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekatnya kita dengan Allah menjadi sebuah pertanyaan buat kita. Apakah selama ini kita dekat dengan Allah? Wajar kalau kita masih jauh, doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini mampu memberikan nuansa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sukses kita lahir batin kita, selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهادك والنار. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.